Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa ya? Sini dong. Basah. Baju kamu basah sekali. Lebih baik kamu ganti baju kamu. Saya ambil handuk dulu. Saya akan membuat kamu melupakan istri kamu, Adrian. Di sini hanya ada kita berdua. Sudah kamu masukin barangnya ke tas saya? Sudah semua. Siang ini saya akan ketemu dengan Munir, orang suruhannya bos itu. Dan saya... Tunggu dulu, Mas. Saya ada ide yang lebih menguntungkan. Mas bisa memanfaatkan mereka berdua. Mas bukan cuma mendapatkan untung dari Pak Munir, tapi juga dari Pak Hasim. Caranya? Wisnu belum telepon juga ya. Padahal dia janjian ketemuan sama saya untuk ngasih bukti-buktinya. Sabar, Pak. Mungkin sedang dalam perjalanan. Ana, seandainya rencana saya ini gagal, kamu bersedia untuk menerima bantuan saya? Ibu mertua kamu harus segera dirawat. Kamu jangan main-main dengan penyakit kanker, Ana. Mumpung semuanya belum terlambat. Kalau enggak, bisa menjalar kemana-mana dan mematikan. Iya, Pak. Saya tahu. Terima kasih. Tapi... Kamu nggak usah khawatir. Saya tulus bantu kamu kok. Kamu jangan takut untuk berhutang budi pada saya. Makasih, Pak. Tapi bisa nggak kita bicarain ini nanti setelah kita dapat kabar dari Pak Wisnu? 500 juta? Otak kamu ini masih waras apa enggak sih? Jangan-jangan kamu lagi mabuk ini. Mabok? Bukannya Bapak yang mabok tadi malam. Wis, perusahaan tidak akan memberikan kamu uang sebanyak 500 juta. Tidak akan. Pak, saya tidak minta dari perusahaan. Tapi saya minta kepada Bapak secara pribadi. Kamu minta uang sama saya? Saya perlu uang, Pak. Istri saya mau melahirkan. Lagi pula apalah artinya 500 juta dibanding dengan masa depan Bapak? Apa hubungannya uang itu dengan masa depan saya? Eva itu betul-betul pinter, jenius. Sandiwaranya bisa membuat Arman terperdaya. Sementara cukup sampai di sini. Kamu
Kamu mau memeras saya? Iya. Wis, saya betul-betul tidak punya uang. 500 juta saya tidak punya, Wis. Tapi kalau cuma 10 juta saja, saya masih mampu. Kalau Bapak tidak punya uang, kan masih ada Bu Eva. Saya yakin dia akan setuju. Karena masa depannya juga ada di kaset ini, Pak. Ya habis ini juga kesalahan Om juga sih. Om yang beberin semuanya. Ya Om, akui Om salah, Pak. Saat itu Om lagi mabuk. Om khilafah. Tapi nggak ada gunanya kita saling menyalahkan. Nasi sudah jadi bubur. Sekarang kita harus cari jalan keluarnya, Pak. Dan ingat, Pak, bukan cuma Om saja yang akan celaka, termasuk kamu juga. Ya udah sekarang suruh Wisnu menemui saya, Om. Saya mau dengar rekaman itu. 1 miliar. Ya. Saya hanya bersedia menyerahkan bukti itu dengan imbalan uang tunai. 1 miliar. Oke. Saya yakin bos saya tidak akan keberatan. Kamu kasih tahu bos kamu dulu. Nanti sore saya telepon lagi. Oke. Satu miliar, Pak. Astagfirullahaladzim. Itu orang serakah banget. Jangan dikasih loh, Pak. Saya akan siapkan uangnya. 1 miliar, Pak. Itu terlalu banyak, Pak. Jangan, Pak. Saya tidak akan menyerahnya karena uang. Kamu juga, Ana. Kamu jangan sampai menyerah. Rencana saya ini semuanya cuma demi kamu, Ana. Supaya kamu bisa membiayai perawatan ibu mertua kamu. Supaya suami kamu bisa mendapatkan perusahaannya kembali. Hari ini kejahatan Eva akan terungkap. Dan kita akan memberikan semua bukti-bukti ke pengacara dan akan diproses secara hukum. Saya mau dengar rekaman itu. Apa Pak Hasim sudah menyampaikan kepada Ibu berapa besar jumlah yang 500 juta. Sekarang, saya mau dengar rekaman itu. baik? Saya betul-betul kagum dengan kepintaran Bapak dan Bu Eva. Hampir setiap malam saya selalu membayangkan bagaimana strategi jitu Bapak dan Bu Eva untuk mendapatkan semua ini, Pak. Kamu juga ikut andil dalam rencana kami ini. Tanpa kamu semua tidak akan berhasil, Wis. Eva itu betul-betul pinter, jenius. Sandiwaranya bisa membuat Arman terperdaya. Cukup. Sekarang berikan cek itu. Eva, apa kamu sudah gila? Kamu mau... Sepertinya Ibu tidak memikirkan masa depan Ibu hanya demi 500 juta. Saya akan kasih kamu lebih dari 500 juta. Saya sudah menduga kalau Ibu tidak bodoh. Informasi saya ini nilainya lebih dari 500 juta. Kamu benar. Informasi itu tidak ternilai harganya. Sekarang to the point aja sebelum pikiran saya berubah. Berapa besar jumlah yang mau Ibu bayarkan pada saya? Kamu akan saya berikan. Eva, kalau saya masuk ke penjara, kamu juga ikut ke penjara. Apa? Goblok. Nama kamu juga ada dalam rekaman. Berarti kamu ikut andil, terlibat dalam kasus ini. Makanya, kalau dengerin jangan pakai kuping, pakai otak. kamu juga ikut andil dalam rencana kami ini. Tanpa kamu semua tidak akan berhasil, Wis. Kamu nggak denger itu? Itu nama kamu disebut-sebut.
Sekarang juga, saya akan bikin surat pemecatan buat kamu. Dan kamu saya pastikan akan jadi pengangguran seumur hidup. Sekarang, keluar! Om hampir aja menyebloskan kita semua ke penjara. Om gimana sih? Om hati-hati dong, untung aja kita selamat tadi. Kalau nggak si Wisnu goblok itu. Coba orang lain, Om. Iya, Fa, kamu benar. Lain kali Om akan lebih hati-hati. Dan Om tidak akan ngomong lagi, Pak. Rencana kita gagal, Ana. Gagal? Wisnu berubah pikiran. Ada dua kemungkinan. Pertama, mereka menginginkan imbalan yang lebih besar. Yang kedua, Wisnu terlibat persekongkolan dengan Eva. Makanya dia takut. Tapi jangan khawatir, Ana. Masih banyak jalan yang lain. Saya sudah banyak membuang waktu Bapak. Lebih baik kita lupakan saja, Pak ya. Kamu lupa janji kamu sama saya, Ana. Kamu kan janji kalau kamu nggak akan menyerah. Kamu harus perjuangkan hak kamu, hak keluarga kamu. Iya, tapi apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya akan bantu kamu, Ana. Kamu nggak sendirian. Mas, gimana Mas? Aku udah lihat brosur Mas. Aku udah lihat mobil barunya Mas. Nih, coba lihat dulu. Bagus kan Mas? Loh, Mas? Saya dipecat. Kenapa bisa begitu Mas? Gara-gara nama saya ada sebut-sebut dalam rekaman ini. Sialan! Sial! Gara-gara ingin mendapatkan uang banyak, saya malah kehilangan pekerjaan saya, Ma. Saya menyesal. Saya takut. Saya terlibat dalam masalah ini. Saya terlibat persekongkolan ini, Ma. Mas, udahlah Mas. Nggak perlu takut. Lagian mereka kan nggak tahu kalau ini perbuatan Mas. Kan kaset rekaman itu kan ada sama kita, Mas. Iya, tapi suatu saat kebenaran akan terungkap. Dan saya terlibat. Saya akan ditangkap, saya akan diadili, Ma. Mas, nggak usah mikirin sesuatu yang belum tentu terjadi, Mas. Sekarang gimana caranya supaya Mas bisa mendapatkan pekerjaan baru? Dan saya butuh biaya, Mas, untuk melahirkan anak kita. Saya menyesal, saya takut. Keserakan telah menjerumuskan saya, Ma. Tidak seharusnya saya membantu orang sejahat Eva, Ma. Saya menyesal, Ma. Sudahlah, Pak. Lupakan saja. Wisnu toh tidak bakal berani melaporkan apa-apa. Saya masih penasaran. Apa yang membuat Wisnu mendadak menentang saya? Dari mana dia punya ide buat menentang kita? Memperas kita lagi. Ya, kalau menurut Om, ini ia lakukan karena ketamakannya sendiri. Dan sekarang ini kan hampir Lebaran, Pak. Di mana-mana orang butuh uang ekstra. Mungkin ada orang yang nyuruh dia. Untuk cabang kantor di Sunter, kita butuh 10 pegawai baru lagi, Pak. Pak? Ya. Bapak lagi mikir apa? Saya masih memikirkan cara untuk mendapatkan bukti-bukti itu. Yo, bisa bantu saya? Lisa kan nggak masuk. Saya minta tolong kamu untuk menyelesaikan dokumen ini. Lisa sakit ya? Iya. Adrian, Kenapa? katanya sekarang kamu ngontrak rumah. Di mana? Di Jalan Salam. Memangnya kenapa? Jalan Salam. Nomor berapa? Nomor 39.
Rumah tantenya Lisa. Itu kan rumahnya Lisa. Untuk apa kamu bohongin saya, Lis? Karena saya kasihan sama kamu. Kasihan kenapa? Saya kan udah bilang, Yola berusaha merusak rumah tangga kamu. Saya harus segera menjauhkan kamu dari Yola. Saya tidak punya pilihan lain. Maka dari itu, saya berikan rumah saya untuk kamu. Lisa, kamu kan bisa bilang, Lisa. Kamu nggak perlu bohongin saya. Kalau saya bilang ini rumah saya, kamu pasti menolak. Lagian, kalau kamu tinggal di sini kan kamu bisa berhemat. Uang akomodasi dari kantor bisa kamu kirimkan untuk keluarga kamu di Jakarta. Ya kan? Saya tahu saya telah bohong, Yan. Tapi kan saya berbohong demi kebaikan. Dengan niat tulus ingin membantu kamu. Kalau kamu keberatan tinggal bersama saya rela kok ngekos. Lebih baik kamu tinggal di sini, karena kamu lebih memerlukannya. Saya akan membenahi baju-baju saya dan saya akan pergi. Lisa, jangan pergi, Lis. Saya yang harusnya pergi, bukan kamu. Saya tahu kamu ingin berhemat dan ingin mengirimin keluarga kamu di Jakarta. Saya di sini sudah tidak punya keluarga. Saya tidak punya tanggungan apa-apa. Kalau kamu tinggal di sini, kamu kan tidak perlu keluar uang. Lisa, maafin saya, Lisa. Saya emosi sekali. Saya benar-benar nggak nyangka kamu bohongin saya. Kamu berkorban untuk saya. Bahkan kamu ikut mikirin keluarga saya. Saya berutang budi sama kamu, Lisa. Bagaimana? Ada perkembangannya? Rencananya nggak berhasil, Ma. Gagal? Iya. Orang yang tadinya mau kasih bukti-bukti, tiba-tiba berubah pikiran. Itu artinya... Tapi Mama jangan khawatir. Saya sama Pak Risa pasti akan tetap berusaha ya, Ma ya? Iya. Waalaikumsalam. Artinya umur saya tidak akan lama lagi. Kegagalan ini berarti tidak ada biaya untuk pengobatan saya. Ana tidak mau berhutang budi dan menerima bantuan Pak Rizal. Mbak, ada telepon dari Den Adrian. Udah terima uang transfer dari saya, Ma? Iya, Yan. Sudah. Terima kasih ya. Keadaan kamu bagaimana di sana? Alhamdulillah, baik-baik aja. Ana udah pulang dari kantor, Ma? Belum. Ma? Mama suaranya kenapa, Ma? Mama habis nangis ya? Mama nggak apa-apa. Mama lagi pilek. Mama jaga kesehatan dong, Ma. Insya Allah, Mama akan jaga. Tapi kamu juga harus jaga kesehatan kamu ya. Kamu kan di sana sendirian, nggak ada yang ngurus. Ma, salam ya buat Ana sama Tino. Tino pasti belum pulang sekolah kan? Tino? Iya. Tino belum pulang sekolah. Nanti Mama sampaikan ya. Ya udah. Makasih ya, Ma. Ya, jaga diri kamu. Assalamualaikum. Bu. Tino? Ini kan bulan puasa. Kok Ibu bohongin Kak Adrian? Membohongi apa? Ibu bilang Tino masih sekolah. Padahal kan Tino nggak sekolah. Terus Ibu bilang Ibu nggak apa-apa. Padahal kan Ibu sakit. Tino, Ibu tidak ingin membuat Kak Adrian cemas. Kamu harus mengerti. Kadang-kadang orang harus berbuat bohong demi kebaikan. Berbohong demi kebaikan? Iya. Kamu kan tahu Kak Adrian sedang bekerja di sana. Kalau dia sampai tahu keadaan kita yang sebenarnya, nanti dia nggak tenang, tidak konsentrasi. Kamu mengerti kan maksud Ibu? Jadi kalau bohong demi kebaikan nggak apa-apa? Berbohong dalam bentuk apapun juga tetap aja dosa, Ted. Lu lebih mentingin bikin jamu di dapur dibanding nemenin gua nonton. Kenapa lu nggak ajak Sinta aja? Sinta kan partner bisnis lo. Gimana bisnis kalian? Gue tuh kesian sama lu. Lu tuh diperbudak sama Sinta. Diperbudak? Iya. Lu tuh dikurung di rumah, disuruh kerja, bikin jamu. Lu kan laki-laki, Sur. Lu laki-laki bukan? Justru itu, karena gue laki-laki, gue harus cari kerja untuk menafkahi istri gue. Buat istri gue bangga dong.
Laki-laki diem di rumah, bikin jamu di dapur. Come on, man. Come on. Alah, yang penting halal. Cinta bilang, kalau gue berhasil menunaikan tugas gue sebagai seorang suami, dia juga akan menunaikan tugas dia sebagai seorang istri. Artinya, dalam waktu dekat ini, Cinta akan memberikan gue keturunan, bukan tanjakan laki. Berarti gue punya anak. Hah, Sur? Lu pengen punya anak? Ya iyalah dong, oh. Yang namanya suami istri juga pengen punya anak, seperti keluarga lainnya juga. Bahagia bersama anak dan istrinya. Buktinya, semenjak gua jualan jamu, Cinta sudah mulai berubah, Ted. Lo lihat sendiri kan? Dan dia sudah mulai menghargai gue sebagai kepala rumah tangga. Ada penawaran dari Surabaya, Bu. Mereka bersedia menjadi distributor kita di Surabaya. 10 kardus seminggu. Lumayan juga. Tapi, apa Surya sanggup? Enggak, dia harus sanggup. Bagaimana, Bu? Apakah kita bisa menyanggupinya? Oke, kita sanggup. Seminggu 10 kardus. 1 kardus isi 24 botol. Berarti dalam seminggu 240 botol. Gokil kamu, Cinta. Jangan khawatir. Aku akan siapin bahan-bahannya dan kamu tinggal meramunya saja. Iya, Sin, tapi tangan saya ini sudah kaku, Sin. Ngegodok jamu terus, marut terus, Sin. Pinggang saya juga patah nih, Sin. Capek, mana sanggup saya sendirian begini. Surya, ini namanya rezeki. Dan rezeki itu pantang untuk ditolak. Lagian aku yakin kalau kamu pasti bisa. Karena kamu suami aku yang kuat. Jangankan 10 kardus, 100 kardus pun aku yakin kamu pasti bisa. Ya kan, Sur? Tapi, Sin, saya... Surya, sudah saatnya kamu membuktikan sama aku kalau kamu bisa diandalkan untuk menjadi kepala keluarga. Sekarang kamu terusin kerjanya aja, biar aku beliin makanan buat kamu. Gokil ini. Udah 3 hari gue ngerem aja di dapur kayak ayam. Apakah ini namanya kepala rumah tangga? Gue itu kan businesswoman. Nah, buat gue, ini namanya bisnis. Gue bilang aja sama Surya, kalau jamunya itu laku 10.000 rupiah per botol. Padahal lo tau nggak berapa? 100.000 rupiah per botol. Emang dasar manusia bodoh. Percaya aja dia sama gue. Sin, penghasilan lo kan udah besar. Ngapain sih lo ngambil keuntungan dari jualan jamu segala? Ini tuh bukan soal bisnis aja, tapi juga masalah pribadi. Sekali gue lempar batu, 2 burung yang kena. Nah, sekalian gue dapat untung, gue bisa dong mengendalikan Surya. Jadi, Surya itu nggak bisa kemana-mana. Dia hanya di rumah aja dan nggak bisa macem-macem. Kerjanya cuma ngulek jamu. Malamnya. Malam. Cari apa, Bu? Gimana sih obat-obatannya Bapak? Oh, Bapak udah saya kasih obat, Bu. Saya nggak nanya sama kamu apa kamu udah kasih Bapak obat atau enggak. Saya tanya, di mana kamu taruh obat-obatan Bapak? Ini, Bu. Ya udah sana, saya nggak perlu bantuan kamu lagi.
Diam-diam kamu berusaha menyembuhkan diri kamu. Kamu nggak boleh sembuh. Kalau perlu, kamu saya bikin mati pelan-pelan. Gila. Om. Apa ini? Buat Om? Bukan. Buat Arman. Aduh, Eva. Suruh Suti aja deh. Om lagi tanggung nih, lagi bagus nih. Loh. Kalau nggak mau, paksa aja, Om. Ayo minum ini. Ayo. Loh, kok nggak mau? Ayo minum. Kalau kamu nggak mau minum, bisa-bisa istri kamu yang bawel itu marah sama saya, tahu? Ayo cepat. Ini, ayo cepat minum. Nih, ayo. Bandel. Astaga, Mas. Ada apa sih ini? Hah? Ini si lumpuh ini nggak mau minum ini. Padahal ini dari istrinya. Ayo cepat. Ayo. Ayo. Mas. Ayo. Udah, Mas. Saya udah menduga. Pasti Arman berusaha diam-diam mau memulihkan dirinya. Aduh, gawat dong, Fa. Kalau suatu hari nanti Arman sudah bisa bicara lagi, gimana dong? Ya jangan sampai kejadian. Caranya? Ya, berarti saya harus minta resep dokter. Saya akan bikin dia overdosis. Supaya dia nggak punya tenaga lagi untuk memulihkan dirinya. Overdosis itu kan bisa membahayakan jiwanya. Toh kalau dia meninggal karena overdosis, nggak ada yang bisa nyalain saya kan? Kenapa? Tangan saya kesleo. Maaf ya. Lisa, gimana? Kenapa, Yan? Apa saya kurang cukup menarik buat kamu? Lisa, saya sudah punya istri. Justru saya ingin membantu kamu, karena kamu sudah punya istri. Apa maksud kamu, Lisa? Kamu kan laki-laki normal. Saya hanya ingin membantu memenuhi kebutuhan kamu sebagai laki-laki normal, ya. Istri kamu nggak perlu tahu. Hanya kita berdua. Yan, maafin saya ya. Saya nggak tahu kenapa saya seperti ini. Kita lihat saja nanti. Sampai kapan kamu bertahan dari rayuan maut saya? Saya tidak akan mengkhianati kamu, Ana. Apapun yang terjadi, dan seberat apapun godaan yang saya hadapi, saya tidak akan pernah mengkhianati kamu. Setan itu mengganggu manusia dalam bentuk yang macam-macam, gitu. Misalnya? Misalnya, setan itu selalu berbentuk yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang menarik perhatian manusia, gitu. Oh, makanya Den, kita itu nggak boleh ngelihat cuman pakai mata jasmani aja, tapi juga harus pakai hati nurani. Sebab Allah membisikkan pesan lewat hati nurani orang yang taat beribadah. itu dan tidak bisa. Kamu bisa diajarin. Cuci piring dulu ya. Jangan, Mi. Tanggung 2 halaman lagi. Bacain dong, Mi. Setan itu tidak akan pernah menyerah sampai di hari kiamat. Gitu. Gue ngantuk deh. Gue belum cuci piring. Selain Wisnu, pasti ada orang lain juga yang mengetahui segala perbuatan jahat Eva. Tapi siapa? Siapa yang bersedia mau membantu saya untuk membongkar semua ini? Barangkali saya harus pakai cara lain. Tapi itu artinya saya harus minta bantuan Ana.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana, kamu belum tidur? Pak Rizal? Saya punya ide. Tapi saya butuh bantuan kamu. Halo, Pak? Pak Rizal? Ana, Adrian? siapa Pak Rizal? Kamu ngobrol sama siapa sebelum saya telepon? Sama atasan saya. Atasan kamu? Kok malam-malam begini? Iya, katanya ada urusan penting, Yan. Urusan apa? Pekerjaan? Kamu kok belum tidur jam segini? Ana, saya kangen sekali sama kamu. Malam ini begitu kangen saya sama kamu, Ana. Saya mau meluk kamu. Saya mau belai rambut kamu, Ana. Saya mau cium kamu. Tapi saya nggak tahu bagaimana caranya melepaskan rasa rindu ini, Ana. Saya juga kangen sama kamu, Yan. Tapi kita harus sabar, ya. Ya, tapi sampai kapan kita akan terpisah seperti ini, Ana? Bentar lagi kan Lebaran. Kita bisa kumpul sama-sama lagi. Ya udah, kamu mendingan tidur. Ntar nggak bangun lagi sahur. Bye. Maaf, saya pakai telepon nggak bilang kamu. Saya pikir kamu sudah tidur. Tenang aja, Yan. Saya nggak keberatan kok kamu pakai telepon saya. Pemakaian saya nanti saya ganti akhir bulan. Saya mau kamu menganggap rumah ini seperti rumah kamu sendiri, ya. Aneh. Kenapa pagi ini badan saya rasanya lemah sekali? Loh. Pagi-pagi kau udah bangun sih, Man. Kata dokter, kamu harus banyak istirahat. Kamu harus tidur. Minum ya? Ini saya sendiri loh yang meresin jeruknya, khusus buat kamu. Suamiku yang tercinta. Yuk. Atau terima kasih. Om Hashim! Ada apa, Pak? Bantuin dong buka mulutnya. Wah, dasar bandel. Ayo, buka mulut kamu. Ayo buka! Cepat buka! Ayo! Ayo, Pak. Saat ini memang cuma itu yang bisa kamu lakukan, Man. Kamu cuma bisa mimpi. Jangan terlalu terbuai dengan mimpi. Karena apapun yang kamu mimpi-mimpikan, nggak akan pernah jadi kenyataan. Aneh. Kenapa pagi ini badan saya rasanya lemah sekali? Saya bukan tukang mimpi. Allah tidak akan memberikan impian melainkan harapan. Harapan saya pasti tercapai. Pasti. Insya Allah. Boleh. Oh ya silahkan. Mau datang? Ya saya tunggu ya. Iya sampai ketemu ya. Aduh, gawat. Apanya yang gawat? Mas, Jeng Heni mau datang mengunjungi kita. Saya sudah terlanjur sesumbar bahwa rumah ini rumah kita. Kamu ini gimana sih, Vin? Makanya kalau ngomong itu pikir dulu dong. Nanti malam kalau Jeng Heni datang, saya berharap sih lebih baik Eva nggak ada. Tapi gimana caranya, Mas? Dek, mulai sekarang dosis pil Bapak bukan 1 butir lagi, tapi 3 butir. Baik, Bu. Biar Tante aja yang memberikan obat ini untuk Arman. Kamu lupa ya apa yang terjadi sama Tuti dulu? Tante benar juga. Ya udah, saya percayakan Arman sama Tante. Saya pergi dulu ya, Tante.
Bukan cuma Arman aja yang akan tidur nyenyak, tapi kamu juga, Eva. Vina, mau kamu apakan obat-obat itu? Itu kan obatnya Arman. Arman dan Eva itu kan suami istri, Mas. Jadi supaya adil, obatnya saya bagi 2. Maksud kamu? Nanti malam saya akan menerima tamu saya supaya tenang. Saya akan bikin Eva tidur nyenyak seperti Arman. Pak Riza. Halo, Ana. An, Pak Rizal sudah menunggu dari tadi. Ibu tinggal dulu ya, Nak. Mari, Bu. Saya sudah nggak sabar untuk menjelaskan semua rencana kita. Tadi malam kan waktu saya telepon sempat terputus. Terus saya coba telepon lagi, ternyata telepon kamu sibuk. Maaf Pak, suami saya telepon. Oh. Kalau kamu setuju, saya akan telepon Eva dan undang Eva sekarang juga gimana? Terus saya harus membuat Eva mengakui semua perbuatannya gitu Pak? Iya, dan saya akan jadi saksi. Dan kalau perlu, ruang makan saya akan saya pasang penyadap suara biar semua percakapan terekam semua. Semoga saya bisa ya Pak ya. Saya permisi dulu ya, Bu. Iya, Narisa. Mah, pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bosnya Neng Ana itu masih bujangan apa? Udah kawin? Kamu ya ada-ada saja sih. Ibu, Umi kan udah gak muda lagi. Kalau kelamaan Umi bisa kerut. Matanya berkantung. Keropos tulang. Apa? Saya mesti nganterin semua pesanan kamu itu, Sin. Aduh, Sin, saya nggak kuat jalan lagi, Sin. Saya sudah 24 jam sini ngeracik jamu, masukin ke dalam kardus. Apalagi mesti gotong-gotong kardus, Sin. Kamu nih tega banget sih sama saya, Sin. Bener, Sin, saya nih capek sekali. Kamu enak tinggal jualan, tapi badan saya rontok, Sin. Sur, kalau pegel kamu minum aja jamu kamu itu. Kan jamu kamu ampuh. Buktinya pesanan nambah terus. Tapi, Sin, saya... Tolong dong, Sur. Kita kan nggak boleh ngecewain pembeli. Ini tuh keadaan darurat. Pokoknya kamu ke kantor aku, kamu naik taksi, langsung ke bagian pengiriman barang. Ingat ya, Sur, ke gudang, ke bagian pengiriman barang. Jangan ke lobi. Aku tunggu sekarang ya, Sur. Dadah, sayang. Sin. Sinta. Mata. Aduh, pusing ini. Memangnya saya ini robot apa? Bapak mengundang saya makan malam. Iya. Kalau kamu nggak ada acara malam ini. Di mana, Pak? Nanti malam di rumah saya. Tapi kalau kamu nggak keberatan. Di rumah Bapak? Iya. Ya, ini kami tidak bisa melayani dalam partai kecil. Kami hanya melayani partai besar. Harga per botol Rp100.000. Minimum pembelian 1 kardus yang isinya 24 botol. Oh, begitu. Iya. Gimana, Mbak? Gini aja, besok kita scroll kembali ya. Oke. Nah, terima kasih ya, Mbak. Sama-sama, siang. Selamat siang, Bu. Siang, ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Ini pembayaran order jamu tolak angin. Oke. Nilainya Rp2.600.000. Saya hitung dulu, Pak ya. Silakan. Apa? 1 kardus harganya 2 jutaan. Ini buat kamu. Ya, supaya kita lebih gampang berkomunikasi. Makasih, Pak. Tapi... Jangan nolak, ya. Ini bukan pemberian pribadi, tapi ini adalah fasilitas kantor. Bapak selalu alasannya itu, supaya saya mau menerima pemberian Bapak. Ya udah sekarang pulang. Nanti saya hubungin kamu. Semoga kita berhasil ya, Pak. Ya. Katanya laku 10.000 per botol.
Taunya laku 100.000 per botol. $100.000 dikali... Wih! Ini namanya penipuan ini. Masya Allah. Kalau begitu sia-sia dong jerih payah gua. Betul juga kata si Teddy ya. Gua bukan cuma diperbudak, tapi gua ditipu mentah-mentah begini. Oh, iya. Segala keuntungan hasil menipu saya, Sin. Sebentar lagi akan lenyap seketika. Tunggu saja tanggal mainnya. Baru pulang, Fah? Nah, ini Tante bikinin teh jahe spesial buat kamu. Kamu kan suka teh jahe buat menghangatkan tubuh. Ya, diminum ya. Kasih, Tante. Kok rasanya agak pahit sih? Itu namanya teh yang berkualitas. Teh kalau yang berkualitas pasti rasanya rada-rada sedikit pahit. Tapi nggak apa-apa. Dihabisin ya. Kasih, Tante. Kelihatannya kamu mau ada acara spesial malam ini ya? Iya. Saya diundang sama Pak Rizal, direktur pemilik grup salon dan spa yang terbesar di Indonesia. Bayangkan, Tante, saya diundang langsung makan sama dia. Ini undangan pribadi atau acara pesta? Undangan pribadi. Makanya sekarang saya mau siap-siap secantik mungkin. Siapa tahu aja Pak Rizal masih bujangan. Ya, kalau saya nggak dapat proyeknya, mungkin saya bisa dapetin orangnya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti istri Adrian. Betul. Adriannya ada, Mbak? Adriannya lagi dinas di luar. Ada pesan? Boleh nitip nomor handphone saya, Mbak? Supaya Adrian bisa hubungin saya? Boleh. Berapa nomornya? Oke, nanti saya sampaikan. Kalah dong kamu sama istri kamu. Apa? Istri kamu aja di Jakarta udah punya handphone. Kamu di sini belum punya handphone. Ana punya handphone. Ini nomornya. Ada perlu apa dia punya handphone? Halo? Halo, siapa ini? Loh, kok malah nanya ini siapa? Kok bukan Ana ya? Halo? Kok dia lagi? Halo? Jangan main-main ya, ini siapa? Betul ini teleponnya Ana? Salah sambung. Salah sambung. Wah, udah punya HP ya? Karena sekarang keren loh, udah punya HP lagi kayak dulu. Kak, boleh minjem sebentar aja buat nelpon Agil. Jangan dong sayang, kakak lagi nunggu teleponnya Om Ian sama Pak Rizal. Kau sudah rapi? Mau kemana, An? Mau ke rumahnya Pak Rizal, Ma. Ada acara apa di rumahnya Pak Rizal? Tunggu sebentar, Ma. Assalamualaikum. Sekarang, Pak? Iya, saya ke situ ya. Iya, waalaikumsalam. Ceritanya nanti aja, Maya. Saya pamit dulu ya, Maya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
orang gugup. Aduh, kamu cantik sekali malam ini, Fa. Pasti itu yang namanya Rizal bakal kesengsem sama kamu malam ini. Loh, kok ngantuk? Sore-sore udah mau tidur. Saya pergi dulu ya, Tante. Tunggu, Pak. Ini kesempatan untuk kamu memfitnah Ana di depan Rizal. Rizal itu kan mantan bosnya dulu. Saya tahu apa yang saya lakukan kok, Om. Dah, Tante. Dah, Om. Nah, sekarang Mas yang mesti siap-siap karena malam ini Jeng Heni akan datang kemari. Aduh, kamu ini gimana sih, Vin? Bagaimana kalau Eva tahu? Eva pasti nggak setuju kalau kita mengakui rumah ini sebagai rumah kita. Aduh, Mas. Percaya dia sama saya. Eva pasti nanti akan tidur di rumahnya Pak Rizal. Kalaupun dia nanti pulang, pasti dalam keadaan tidur nyenyak.